Anak yatim piatu malang ini minta sisa roti ke staf toko kue tapi malah ditendang. Setelahnya kepala toko malah bersujud kepada anak itu. Siapa sebenarnya anak itu? Malam itu, dingin menusuk tulang. Angin malam berdesir melalui celah-celah besi jembatan yang menjadi tempat persembunyiannya, membawa serta gemerisik daun kering dan bau anyir dari sungai di bawahnya. Puspa meringkuk di sudut gelap, berusaha mencari kehangatan dari sehelai selimut usang yang telah menjadi teman setianya selama berbulan-bulan. Perutnya keroncongan dengan keras. Suaranya seakan menggema dalam kesunyian malam, memecah heningnya kegelapan. Rasa lapar itu seperti binatang buas yang menggerogoti dari dalam, membuatnya pusing dan lemah. Dia mencoba mengingat kapan terakhir kali dia makan sesuatu yang layak. Mungkin 2, atau bahkan 3 hari yang lalu. Yang dia ingat hanyalah sepotong kecil roti basi yang diberikan oleh seorang penjaga toko yang iba. Dia memejamkan mata, berusaha membayangkan makanan hangat, semangkuk nasi dengan lauk pauk, atau bahkan sepiring sayur sederhana. Tapi yang muncul justru bayangan toko kue mewah yang selalu dia lewati di jalan utama, Bakery Rasa Surga. Toko itu bagaikan istana dalam mimpinya, dengan jendela kaca besar yang memamerkan kue-kue cantik berwarna-warni, dihiasi krim dan buah-buahan segar yang berkilauan di bawah lampu toko. Aroma manis vanila dan kayu manis sering menyelinap keluar setiap kali pintunya terbuka, memancing air liur siapapun yang melintas. "Tolong," bisiknya pada angin malam, suaranya parau dan hampir tak terdengar. "Aku hanya ingin makan sedikit saja." Dia berbicara pada diri sendiri, sebuah kebiasaan yang dia kembangkan untuk melawan kesepian. Mungkin besok, dia mencoba menghibur diri, mungkin besok ada yang baik hati memberiku makanan. Tapi rasa laparnya begitu mendesak, begitu nyata, sehingga dia tahu dia tidak bisa menunggu sampai besok. Dia harus mengambil risiko. Dia harus mencoba. Dengan gemetar, dia berdiri. Tubuhnya yang kecil dan kurus terlihat semakin rentan di bawah sinar bulan purnama. Dia melipat selimutnya dengan rapi, satu-satunya harta bendanya, dan menyembunyikannya di balik besi penyangga jembatan. "Kamu bisa, Puspa." Dia membujuk diri sendiri, mengepalkan tangan kecilnya. "Kamu harus berani." Dia berjalan pelan, kakinya yang telanjang terinjak-injak batu kerikil dan pecahan kaca, tapi dia sudah terbiasa. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, toko kue itu dan harapan untuk mendapatkan sisa-sisa roti yang mungkin mereka buang. Sesampainya di depan toko, dia berhenti sejenak, ragu. Toko itu terlihat begitu mewah, begitu bersih, dan begitu jauh dari dunianya yang kotor dan berantakan. Melalui jendela, dia melihat seorang wanita muda dengan apron bersih, sari, sedang sibuk membersihkan etalase dengan kain halus. Wajah wanita itu cantik tapi terkesan keras, dengan alis yang selalu berkerut seakan sedang memikirkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Puspa mengambil napas dalam-dalam, memberanikan diri. Dia mendorong pintu kaca itu terbuka, dan bunyi bel kecil berbunyi, menandakan kedatangannya. Sari langsung menoleh, dan begitu melihat Puspa, wajahnya berubah masam. "Apa yang kau lakukan di sini?" hardiknya, suaranya tajam seperti silet. "Keluarlah, kau akan mengotori lantai." Puspa tertegun, takut, tapi rasa laparnya lebih besar daripada ketakutannya. "Baby," suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar. Bolehkah saya minta sisa roti? Yang tidak terjual? Saya sangat lapar." Sari mendekat, matanya menyorotkan pandangan menghakimi. "Kami tidak punya sisa untuk pengemis seperti kau. Sekarang, pergi, sebelum kupanggilkan security." Tapi Puspa tidak bergerak. Air matanya sudah mulai menggenang. "Tolong, Bibi," dia merengek. Tangannya yang kotor meraih ujung apron Sari. "Sedikit saja. Saya belum makan selama berhari-hari." Sari mendorong tangan Puspa dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Kau pikir ini tempat sampah? Pergi." Dan kemudian, tanpa peringatan, dia menendang kaki kecil Puspa dengan sepatu hak flatnya. Tendangan itu tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat Puspa kehilangan keseimbangan dan jatuh ke trotoar di luar toko. Dia terduduk, lututnya lecet dan berdarah, rasa perih dan malu membakar pipinya yang kotor. Dia menangis, tapi tidak bersuara, air matanya mengalir deras membasahi bumi. Dari dalam toko,
Sari masih memandangnya dengan pandangan jijik sebelum akhirnya membalikkan badan dan melanjutkan pekerjaannya, seakan tidak terjadi apa-apa. Puspa terduduk di sana, sendirian, terluka, dan semakin lapar. Tapi di balik air matanya, ada sedikit api keinginan untuk bertahan, untuk tidak menyerah pada dunia yang kejam ini. Dia tidak tahu bahwa hari ini adalah awal dari petualangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Puspa masih terduduk di trotoar, lututnya perih dan berdarah. Air matanya belum sepenuhnya kering, tetapi matanya sudah kembali terpaku pada toko kue mewah di hadapannya. Bakri Rasa Surga. Nama itu terpampang dengan huruf-huruf elegan berwarna emas, seakan mengejek penderitaannya. Namun, di balik rasa sakit dan penghinaan yang baru saja dialaminya, toko itu tetap memancarkan daya tarik magis baginya. Bagai ngengat yang tertarik pada cahaya, Puspa merasa drawn kepada kehangatan dan kehidupan yang dipancarkan dari dalam toko itu. Dia membayangkan betapa hangatnya di dalam sana, dilindungi dari dinginnya malam dan teriknya matahari. Dia membayangkan betapa lezatnya kue-kue yang dipajang di etalase, dengan frosting yang halus dan hiasan coklat yang mengilap. Aroma manis yang sempat menyelinap keluar tadi masih melekat di hidungnya, menggoda dan menyiksa sekaligus. Perutnya kembali keroncongan, mengingatkannya pada tujuan awalnya, mendapatkan sesuap makanan. Dengan napas tertahan, Puspa perlahan berdiri, mengabaikan sakit di lututnya. Dia menyeka air mata dan kotoran di wajahnya dengan lengan baju yang sudah compang-camping. Dia harus mencoba lagi. Mungkin, kali ini dengan staf yang berbeda. Mungkin ada seseorang yang lebih baik hati. Dia mendekati jendela toko, berusaha tidak terlihat mencolok. Dari balik kaca, dia bisa melihat interior toko yang begitu indah. Lantai marmer berwarna krem berkilauan diterangi lampu kristal yang menggantung. Rak-rak kayu mahoni memajang berbagai macam roti dan kue, dari kroasang yang berlapis-lapis hingga tart buah yang warna-warni. Di sudut, ada display case berisi kue-kue ulang tahun dengan dekorasi rumit yang membuat Puspa terpana. Tiba-tiba, pintu toko terbuka dan seorang wanita setengah baya keluar sambil membawa kotak kue. Puspa melihat kesempatan. Dia buru-buru mendekat. "Permisi, Bu," kata Puspa dengan suara kecil. "Bolehkah saya minta sisa roti?" Wanita itu terkejut, lalu melihat Puspa dari kepala sampai kaki. Wajahnya menunjukkan ekspresi kasihan. "Duh, anak kecil. Sayang sekali, Ibu tidak bawa apa-apa. Coba kamu tanya ke dalam saja, ya." Sebelum Puspa sempat berkata lagi, wanita itu sudah bergegas pergi, meninggalkannya dengan harapan yang sedikit terkikis. Puspa menarik napas dalam-dalam. Dia harus masuk. Dia harus mencoba. Dia mendorong pintu kaca berat itu. Bunyi bel kecil berbunyi, menandakan kedatangannya. Udara hangat dan aroma mentega segar langsung menyambutnya, membuatnya sedikit pusing. Seorang staf wanita lain, lebih muda, sedang mengatur kue di etalase. Dia memakai apron bersih dengan logo toko, dan rambutnya disanggul rapi. Ini adalah Sari, staf yang tadi mengusirnya. Begitu melihat Puspa, wajah Sari langsung berkerut. "Loh, kamu lagi?" hardiknya. "Aku sudah bilangkan, pergi dari sini. Kau tidak lihat ini toko mewah? Bukan tempat untuk pengemis." Puspa gemetar, tapi dia tidak mundur. "Bibi, tolong." Suaranya bergetar. "Saya hanya minta sisa-sisa yang tidak terjual. Sedikit saja." Sari mendekat, tangan di pinggang. "Kami tidak punya sisa. Semua kue yang tidak laku kami buang. Sekarang, sebelum kupanggilkan security, keluar." Tapi Puspa sudah terlalu lapar untuk takut. Matanya berkaca-kaca. "Bibi, saya belum makan dari kemarin. Tolong, saya hanya ingin bertahan hidup. Survival." Sari menyeringai. "Dengan mengganggu orang lain? Dengan mengotori toko kami? Lihat lantai ini, kau sudah membawa lumpur ke dalam." Puspa menunduk, malu. Memang benar, jejak kaki kotornya terlihat jelas di lantai marmer yang bersih. Saya bisa membersihkannya," usul Puspa dengan suara kecil. "Ha, kau pikir kami akan memperkerjamu? Mimpi."
bentak Sari. Sekarang, keluar, atau akan kusedot kau dengan vacuum cleaner ini. Dia mengancam dengan alat penyedot debu yang sedang dia pegang. Puspa akhirnya menyerah. Dengan kepala tertunduk, dia berbalik dan keluar dari toko. Rasa malu dan lapar membakar dirinya. Dia berjalan menjauh, tetapi tidak terlalu jauh. Dia memutuskan untuk menunggu di balik tiang listrik, berharap mungkin ada staf lain yang lebih baik hati, atau mungkin saat toko tutup, mereka akan membuang sisa kue yang bisa dia ambil. Dia memandangi toko itu dari kejauhan, seperti anak kecil memandangi mainan yang tidak akan pernah bisa dia miliki. Di balik rasa lapar dan sakitnya, ada keingintahuan yang besar. Siapa pemilik toko seindah ini? Apakah dia orang yang baik? Akankah suatu hari nanti, Puspa bisa merasakan seteguk susu hangat dan sepotong kue dari toko ini? Dia tidak tahu bahwa jawaban dari pertanyaannya akan datang lebih cepat dari yang dia duga, dan dalam bentuk yang sama sekali tidak terduga. Puspa bersembunyi di balik tiang listrik. Tubuhnya menggigil diterpa angin sore yang mulai menguat. Matanya tak lepas dari pintu toko, bakri rasa surga, seolah menantikan sebuah keajaiban. Setiap kali pintu terbuka dan bel kecil berbunyi, jantungnya berdebar-debar. Mungkin kali ini, pikirnya, mungkin kali ini ada seseorang yang mau mendengarkannya. Sore mulai beranjak petang. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menerangi jalanan yang semakin ramai oleh orang-orang yang pulang kerja. Puspa merasa semakin kecil dan tak berarti di tengah keramaian itu. Dia menarik selimut usangnya lebih erat, mencoba melawan dingin yang mulai menusuk. Tiba-tiba, dia melihat seorang staf toko yang berbeda keluar membawa kardus besar. Pria muda itu mengenakan seragam yang sama dengan Sari, tapi wajahnya terlihat lebih ramah. Dia meletakkan kardus itu di samping tempat sampah di belakang toko, lalu kembali masuk. Mungkin itu berisi kue yang tidak terjual, pikir Puspa dengan hati berdebar. Mungkin dia baik hati dan sengaja menaruhnya di sana untuk orang seperti aku. Dengan harapan baru, Puspa bergegas mendekati kardus itu. Tangannya gemetar saat membuka lipatannya. Dan benar. Di dalamnya ada beberapa roti yang sedikit penyok dan kue-kue yang hiasannya tidak lagi sempurna, tapi masih terlihat sangat lezat dan utuh. Dia hampir tidak percaya dengan keberuntungannya. Dia mengambil sepotong roti coklat yang masih terasa lembut dan mengangkatnya, siap untuk menggigitnya dan mengakhiri rasa laparnya yang menyiksa. "Hei, apa yang kau lakukan?" Suara keras membuatnya melompat. Sari berdiri di pintu belakang toko. Wajahnya merah padam karena marah. "Itu milik kami," teriak Sari sambil bergegas mendekat. "Bukan untuk diambil oleh pengemis seperti kau." "Tetapi, ini ada di samping tempat sampah," bela Puspa dengan suara bergetar, masih memegang roti itu erat-erat. "Saya pikir ini untuk dibuang." "Buang bukan berarti gratis." Hardik Sari merebut roti dari tangan Puspa dan melemparkannya kembali ke dalam kardus dengan jijik. "Kami punya prosedur. Limbah makanan ini akan diambil oleh pihak pengelola untuk dijadikan kompos, bukan untuk dimakan oleh anak jalanan yang kotor seperti kau." Puspa tercengang. Air matanya mulai menitik lagi. "Tapi, ini masih bagus, Bibi. Masih bisa dimakan. Saya sangat lapar." "Lapar bukan alasan untuk mencuri." Sari menyilangkan tangannya di dada. "Kau pikir kami bekerja keras membuat kue-kue ini hanya untuk diberikan secara cuma-cuma kepada orang seperti kau? Pergi, sebelum kupanggilkan polisi." "Tolong, Bibi." Puspa menjatuhkan diri hingga berlutut, tangannya tergabung seperti berdoa. "Saya bukan pencuri. Saya hanya ingin makan. Sedikit saja. Saya bersedia membayar dengan bekerja. Saya bisa membersihkan. Saya bisa cuci piring." Sari tertawa sinis. "Kau bekerja di sini? Lihat dirimu. Kau bahkan tidak bisa menjaga kebersihan dirimu sendiri, apalagi toko sebersih ini. Kami punya standar, nak. Standar yang tidak akan pernah bisa kau penuhi." Dia mengambil kardus itu dan membawanya kembali ke dalam toko, meninggalkan Puspa yang terduduk lemas di aspal dingin.
Sebelum pintu tertutup, Sari masih sempat melontarkan kata-kata pedih. Cobalah menerima kenyataan bahwa duniamu dan dunia ini berbeda. Kami di sini membuat karya seni yang lezat, sementara kau di luar hanya bisa mengemis untuk sisa-sisa kami. Sekarang, pergilah dan jangan kembali lagi. Pintu tertutup dengan keras, meninggalkan Puspa dalam kesendirian dan keputusasaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Dia memandangi toko itu melalui jendela, melihat Sari yang berbicara dengan staf lain sambil menunjuk arahnya dengan wajah jengkel. Staf lain itu menggeleng-geleng, lalu mereka berdua tertawa. Puspa merasa hancur. Bukan hanya karena lapar, tapi karena perlakuan yang membuatnya merasa tidak berarti, seperti sampah yang tidak layak dapat belas kasihan. Dia berjalan menjauh dengan langkah gontai, tidak tahu lagi harus kemana. Namun, tanpa disadarinya, seorang pria berpakaian rapi sedang memperhatikannya dari balik jendela mobil mewah yang terparkir tidak jauh dari sana. Pria itu mengamati seluruh kejadian dengan mata yang penuh perhatian dan sedikit kerutan di dahi. Dia adalah Pak Arif, pemilik toko kue itu, yang baru saja kembali dan kebetulan menyaksikan adegan terakhir yang membuat hatinya tersentuh. Puspa berjalan menjauh dari toko dengan langkah lunglai. Perasaan hancur dan lapar menyatu menjadi beban berat di dada kecilnya. Namun, setelah beberapa langkah, dia berhenti. Sesuatu dalam dirinya menolak untuk menyerah. Mungkin itu adalah insting bertahan hidup yang memaksanya untuk mencoba sekali lagi, atau mungkin hanya kepolosan anak kecil yang percaya bahwa pasti ada kebaikan di dunia ini. Dia memutar balik, matanya masih berkaca-kaca tetapi dipenuhi dengan tekad yang baru. Dia tidak akan meminta sisa makanan lagi. Dia akan menawarkan jasanya. Dia akan membersihkan lantai yang dikotori jejak kakinya tadi. Itu yang dia bisa lakukan. Dengan langkah pasti yang tidak biasa untuk anak seumurannya yang kelaparan, Puspa kembali mendekati toko. Melalui jendela, dia melihat Sari sedang melayani seorang pelanggan dengan senyum manis dan sikap ramah yang kontra sekali dengan perlakuan kasar yang dia terima. Pelanggan itu pergi dengan kotak kue cantik di tangan, dan Sari kembali ke meja kasir dengan wajah yang langsung berubah masam begitu pelanggan menghilang dari pandangan. Puspa menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu toko. Bel kecil berbunyi, dan Sari langsung menoleh. Wajahnya berkerut begitu melihat siapa yang masuk. "Kau?" teriak Sari. Suaranya meninggi hingga hampir memecahkan kesunyian toko. "Apa kau tidak mengerti bahasa? Apa aku harus memanggil polisi untuk membuatmu mengerti?" Beberapa staf lain dan pelanggan yang tersisa menoleh dengan penasaran. Puspa merasa malu, tetapi dia berdiri tegak. Saya tidak akan meminta makanan, Bibi," kata Puspa dengan suara yang lebih berani dari yang dia duga. "Saya ingin menawarkan bantuan. Saya akan membersihkan lantai yang saya kotor tadi. Dengan tangan saya sendiri, tanpa bayaran." Sari tertawa keras, tertawa yang tidak menyenangkan dan penuh ejekan. "Membersihkan? Dengan tanganmu yang kotor dan penuh kuman itu, kau akan membuat toko ini lebih kotor lagi." "Saya bisa mencuci tangan saya terlebih dahulu," bantah Puspa dengan cepat. "Di kamar kecil. Saya tahu cara membersihkan. Ibu saya dulu mengajari saya." "Sudah cukup," potong Sari, wajahnya merah karena marah. Dia berjalan mendekati Puspa dengan langkah cepat. "Aku lelah dengan kehadiranmu. Kau seperti lalat yang terus kembali ke tempat sampah. Sekarang, keluar." Dia meraih lengan Puspa dengan kasar dan mulai menyeretnya ke arah pintu. Puspa mencoba membebaskan diri, tetapi cengkeraman Sari terlalu kuat. "Tolong, Bibi. Saya hanya ingin bekerja untuk makanan. Itu saja," rengek Puspa. Air matanya mulai mengalir lagi. "Kami tidak membutuhkan bantuan anak jalanan seperti kau," hardik Sari sambil terus menyeretnya. "Kau hanya akan mengusir pelanggan dengan bau dan penampilanmu." Saat mereka sampai di pintu, Sari mendorong Puspa keluar dengan kasar. Puspa tersandung dan hampir jatuh, tetapi dia berhasil menahan diri dengan meraih tepi pintu. "Jangan sentuh pintu itu dengan tangan kotormu,"
teriak Sari histeris. Dan kemudian, dalam ledakan kemarahan yang tidak terkendali, Sari mengangkat kakinya dan menendang kaki kecil Puspa dengan sepatu hak flatnya. Bukan tendangan main-main, tetapi tendangan keras yang ditujukan untuk menyakiti. Jerit Puspa kesakitan saat tendangan itu mengenai tulang keringnya yang sudah kurus. Dia terjatuh ke trotoar. Tangannya secara refleks memegangi kaki yang disakiti. Rasa sakit yang tajam membuatnya tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Dari dalam toko, seorang staf lain, wanita yang lebih tua, terlihat tidak nyaman. "Sari, mungkin itu berlebihan," katanya dengan suara lemah. "Diam, Bu Ani," potong Sari dengan kasar. "Kau tidak tahu betapa menjengkelkannya anak-anak seperti ini. Mereka seperti parasit." Sari kemudian berdiri di atas Puspa yang masih merintih kesakitan, menatapnya dengan pandangan penuh kebencian. "Dengarkan baik-baik, anak kecil. Jika aku melihatmu lagi di sekitar toko ini, aku tidak akan segan-segan memanggil polisi dan melaporkanmu sebagai pengganggu. Kau mengerti?" Puspa hanya bisa mengangguk lemah. Rasa sakit dan malu membuatnya tidak bisa berbicara. Dia menundukkan kepalanya, tidak ingin melihat wajah-wajah para pelanggan yang sedang memperhatikannya dengan campuran rasa kasihan dan kejijikan. Sari akhirnya kembali ke dalam toko, meninggalkan Puspa sendirian di trotoar yang dingin. Dia mencoba berdiri, tetapi kakinya yang ditendang terasa sangat sakit, membuatnya terpincang-pincang. Dia harus merangkak ke samping dan duduk di sebuah bangku taman kecil yang berjarak beberapa meter dari toko. Dia duduk di sana, memeluk lututnya yang sakit dan menangis dalam diam. Rasa lapar sudah terlupakan, digantikan oleh rasa sakit fisik dan luka batin yang lebih dalam. Dia memandangi toko kue itu melalui air matanya, melihat orang-orang yang datang dan pergi dengan senyum bahagia membawa kotak-kotak kue yang indah. "Dunia ini tidak adil," bisiknya pada angin malam yang mulai berhembus. "Mengapa beberapa orang memiliki begitu banyak, sementara yang lain tidak memiliki apa-apa?" Dia tidak tahu bahwa di seberang jalan, seorang pria dengan mobil mewah telah menyaksikan seluruh kejadian itu. Pria itu, Pak Arif, telah turun dari mobilnya dan berdiri di sana. Wajahnya berkerut oleh kemarahan dan rasa tidak percaya. Tangannya mengepal erat, dan matanya tidak lepas dari Puspa yang sedang meringis kesakitan. Tanpa disadari oleh Sari, tindakannya yang keji telah menarik perhatian orang yang paling tidak ingin dia hadapi, pemilik toko sendiri. Dan bagi Puspa, tendangan yang menghinakan itu mungkin justru akan menjadi awal dari perubahan nasibnya yang tidak terduga. Puspa masih terduduk di bangku taman. Tangannya memeluk erat kaki yang masih berdenyut-denyut kesakitan. Air matanya telah mengering, meninggalkan garis-garis putih di pipinya yang kotor. Dia memandangi toko, bakri rasa surga, dengan pandangan kosong, seperti seorang tahanan yang memandangi dunia bebas dari balik jeruji. Di dalam, Sari terlihat melayani pelanggan dengan senyum manisnya yang palsu, seolah tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, sorot lampu mobil menerangi jalanan. Sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan toko. Puspa tidak terlalu memperhatikan. Pikirannya masih diselimuti kepedihan. Namun, ketika pintu mobil terbuka dan seorang pria paruh baya dengan jas rapi turun, sesuatu dalam diri Puspa membuatnya duduk lebih tegak. Pria itu, Pak Arif, langsung menatap toko miliknya, tetapi matanya kemudian tertarik pada sosok kecil yang duduk sendirian di bangku taman. Dia melihat anak perempuan itu memegangi kakinya. Wajahnya pucat dan penuh penderitaan. Sesuatu dalam pandangan anak itu membuat hatinya tersentuh. Tanpa ragu, Pak Arif berjalan mendekati Puspa, bukan menuju tokonya. Suara sepatunya yang berkualitas baik berdetak di trotoar, menarik perhatian Puspa yang kemudian menoleh. "Anak kecil," kata Pak Arif dengan suara yang dalam namun lembut, "ada apa dengan kakimu?" Puspa terkejut. Tidak banyak orang yang memperhatikannya, apalagi menyapanya dengan ramah. Dia menunduk, malu. Saya jatuh, Pak." Bohongnya,
tidak berani menceritakan yang sebenarnya. Pak Arif mendekat dan berlutut di hadapannya, tidak peduli jas mahalnya menyentuh tanah. Jatuh? Ulangnya, matanya penuh perhatian. Itu lebih seperti cedera yang disengaja. Ada yang menyakitimu. Puspa diam, air matanya kembali menggenang. Dia tidak ingin membuat masalah, takut Sari akan semakin marah. Saat itulah, Sari melihat kejadian dari dalam toko. Wajahnya pucat saat menyadari siapa yang sedang berbicara dengan anak jalanan itu. Dia buru-buru keluar toko, senyum palsunya sudah terkembang. "Pak Arif, selamat sore," sambutnya dengan suara manis. "Akhirnya Bapak kembali. Ada meeting penting yang sudah menunggu." Pak Arif berdiri, wajahnya berkerut. "Siapa yang melakukan ini pada anak ini, Sari?" Tanyanya langsung pada inti persoalan, suaranya dingin. Sari terkejut, lalu tertawa gugup. "Oh, anak ini? Dia hanya pengemis yang sering mengganggu toko kita, Pak. Mungkin dia jatuh saat bermain di jalan. Bukan urusan kita." Puspa menarik napas dalam-dalam. Keberanian yang tidak dia ketahui dimilikinya tiba-tiba muncul. "Bukan jatuh," katanya dengan suara kecil tapi jelas. "Saya ditendang." Pak Arif memutar tubuhnya perlahan, matanya membelalak. "Ditendang? Oleh siapa?" Sari langsung menyela, suaranya semakin tinggi. "Dia berbohong, Pak. Anak jalanan seperti ini selalu berbohong untuk mendapatkan simpati." Tapi Pak Arif mengangkat tangannya, memberi isyarat pada Sari untuk diam. Dia kembali berlutut di hadapan Puspa. "Nak, katakan padaku yang sebenarnya. Aku janji tidak akan ada yang menyakitimu lagi." Puspa memandangi mata pria itu. Ada sesuatu dalam pandangannya yang membuatnya percaya. Dengan suara bergetar, dia bercerita. Saya hanya meminta sisa roti, Pak. Saya sangat lapar." Tapi Bibi Sari tidak memberikannya. Dia marah dan menendang saya saat saya mencoba membersihkan jejak kaki kotor saya. Seketika itu juga, wajah Pak Arif berubah merah. Dia berdiri dengan gerakan yang tegas, tubuhnya yang tinggi membuat Sari tampak kecil. "Apakah ini benar, Sari?" Suaranya menggelegar, membuat beberapa orang di sekitar berhenti dan memperhatikan. Sari gemetar, wajahnya pucat seperti kertas. "Pak, dia hanya anak jalanan. Mereka selalu melebih-lebihkan cerita. Dia mungkin memang menjengkelkan, tapi tidak ada alasan untuk menendang seorang anak," potong Pak Arif. Suaranya penuh kemarahan yang tertahan. "Apa kau tidak punya hati? Kau lihat sendiri keadaan anak ini. Bahkan jika dia mengganggu, kau bisa memanggil security atau polisi, bukan menyiksanya." Sari terdiam, tidak bisa berkata-kata. Dia menunduk, tidak berani menatap mata bosnya. Pak Arif menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dia kemudian menoleh ke staf lain yang telah berkumpul di pintu toko. "Bu Ani, tolong bawa anak ini ke dalam. Beri dia makanan dan periksa lukanya." Seorang wanita setengah baya, Bu Ani, langsung mendekat dengan wajah penuh belas kasihan. "Tentu, Pak Arif." Tapi Sari masih mencoba membela diri. "Pak, tolong jangan bawa dia masuk. Dia akan mengotori toko kita. Pelanggan akan lari." Pak Arif memutar tubuhnya, matanya menyala-nyala. "Dengar baik-baik, Sari. Jika ada pelanggan yang lari karena melihat kita menolong anak yang lapar dan terluka, maka mereka bukan pelanggan yang kita inginkan. Toko ini didirikan dengan prinsip kemanusiaan, bukan hanya untuk mencari keuntungan." Dia kemudian menunduk dan mengulurkan tangannya pada Puspa. "Mari, Nak. Ayo kita rawat lukamu dan isi perutmu." Puspa memandangi tangan yang diulurkan itu, tidak percaya dengan perubahan nasibnya yang tiba-tiba. Dengan ragu-ragu, dia memasukkan tangannya yang kecil ke dalam genggaman hangat Pak Arif. Saat mereka berjalan menuju toko, Sari masih berdiri di tempat. Wajahnya campur aduk antara malu, marah, dan takut.
Dia baru saja menyadari bahwa tindakan kejinya mungkin akan membawa konsekuensi yang tidak pernah dia bayangkan. Dan bagi Puspa, tangan hangat yang menggenggamnya terasa seperti jangkar yang akhirnya menghentikan pengembaraannya yang panjang dan menyakitkan di lautan keputusasaan. Puspa masuk ke dalam bakri rasa surga, dengan perasaan campur aduk antara takut, malu, dan harapan. Tangannya masih tergenggam erat oleh tangan hangat Pak Arif, yang dengan lembut menuntunnya melewati lantai marmer yang berkilau. Aroma vanila dan mentega segar yang semula menggoda kini terasa menusuk hidungnya, mengingatkannya betapa dia tidak pantas berada di tempat seindah ini. Beberapa pelanggan yang masih tersisa memandangi mereka dengan penasaran. Puspa menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang kotor dan baju compang-campingnya. Dia merasa seperti alien yang mendarat di planet asing. "Bu Ani," panggil Pak Arif kepada staf wanita setengah baya yang sudah menunggu dengan wajah penuh simpati. "Tolong siapkan beberapa makanan hangat dan segelas susu. Dan ambilkan kotak P3K. "Tentu, Pak Arif," jawab Bu Ani sambil mengangguk, lalu bergegas ke belakang. Pak Arif kemudian menuntun Puspa ke sebuah meja kecil di sudut yang agak tersembunyi. "Duduklah di sini, Nak. Kau akan aman di sini." Puspa duduk dengan hati-hati di kursi empuk yang nyaman, merasa tidak enak karena pakaian kotornya menyentuh permukaan yang bersih. Matanya terus berkeliling, takjub dengan keindahan toko dari sudut pandang yang baru. Tak lama kemudian, Bu Ani kembali membawa nampan berisi semangkuk sup ayam hangat, sepotong roti bakar, dan segelas susu. Aroma sup yang harum membuat perut Puspa keroncongan dengan keras. "Makanlah, Nak," kata Pak Arif dengan lembut. "Kau pasti sangat lapar." Puspa memandangi makanan itu dengan air mata di mata. Saya boleh makan, Pak?" tanyanya tidak percaya. "Tentu saja," jawab Pak Arif sambil duduk di seberangnya. "Ini khusus untukmu." Dengan tangan gemetar, Puspa mengambil sendok dan mulai makan. Sup hangat itu terasa seperti surga di lidahnya. Dia mencoba makan dengan perlahan dan sopan seperti yang diajarkan ibunya dulu, tetapi rasa laparnya yang sangat membuatnya hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melahap semua dengan cepat. Sambil Puspa makan, Pak Arif mengamatinya dengan hati yang tersentuh. Ada sesuatu tentang anak ini yang membuatnya tidak bisa berpaling. "Nak," mulainya dengan suara lembut, "bisakah kau ceritakan padaku tentang dirimu? Di mana orang tuamu? Mengapa kau sendirian di jalanan?" Puspa berhenti makan, sendoknya bergetar di tangannya. Air matanya mulai menitik lagi, jatuh ke dalam mangkuk sup. "Ibu dan bapak sudah tidak ada, Pak," bisiknya lirih. "Mereka pergi 2 tahun yang lalu." "Pergi? Maksudmu?" "Mereka meninggal dalam kecelakaan mobil," jelas Puspa, suaranya bergetar. "Saya tidak punya keluarga lain. Paman dan bibiku tidak mau mengurus saya. Kata mereka, mereka sudah punya terlalu banyak mulut untuk diberi makan." Pak Arif menghela napas sedih. "Lalu bagaimana kau bisa bertahan selama ini?" Puspa mengangkat bahunya. "Kadang ada tetangga yang baik memberi saya makanan. Kadang saya mengemis. Kadang saya mencari sisa makanan di tempat sampah." Dia menunduk malu. "Tapi saya tidak mencuri, Pak. Saya janji." "Tenang, Nak. Aku percaya padamu," kata Pak Arif. Hatinya hancur mendengar cerita anak kecil ini. "Di mana kau tinggal sekarang?" "Saya tidur di mana saja yang aman dan hangat," jawab Puspa. "Di bawah jembatan, di halte bus, kadang di teras toko yang pemiliknya baik hati." Dia memandangi makanan di hadapannya. Hari ini saya sangat lapar. Sudah 2 hari saya tidak makan. Saya lihat toko Bapak, sangat indah. Saya pikir, mungkin ada sisa roti yang bisa Bapak berikan." Dia mengusap air matanya. "Saya tidak bermaksud membuat masalah. Saya hanya sangat lapar." Pak Arif merasa dadanya sesak. Dia melihat Bu Ani yang berdiri tidak jauh, juga sedang menyeka air mata. "Dan staf saya, Sari, dia menendangmu?" tanya Pak Arif dengan suara rendah. Puspa mengangguk.
Lalu menarik celananya yang sudah compang-camping untuk memperlihatkan memar merah yang mulai terlihat di tulang keringnya. Dia marah karena saya mengotori lantai. Saya bilang saya akan membersihkannya, tapi dia tetap marah. Pak Arif mengeluarkan napas panjang. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang tertahan. Dia tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Siapapun tidak boleh diperlakukan seperti itu. Puspa memandangnya dengan mata besar. Mengapa Bapak begitu baik pada saya? Tidak ada yang pernah seperti ini. Pak Arif tersenyum sedih. Karena setiap orang layak diperlakukan dengan kebaikan dan hormat, Nak. Terutama anak-anak sepertimu yang sedang mengalami masa sulit. Bu Ani mendekat dengan kotak P3K. Biarlah saya yang mengobati lukanya, Pak Arif. Sambil Bu Ani membersihkan dan mengobati luka di kaki Puspa, Pak Arif terus mengamati anak kecil itu. Sesuatu tentang keberanian dan ketulusan Puspa menyentuh hatinya yang paling dalam. Tiba-tiba, matanya tertarik pada kalung sederhana yang dikenakan Puspa, seuntai benang dengan manik-manik kayu berbentuk bunga. Nak, kalung itu, kata Pak Arif dengan suara yang tiba-tiba bergetar. Bolehkah aku melihatnya lebih dekat? Puspa mengangguk. Lalu dengan hati-hati melepas kalungnya dan memberikannya kepada Pak Arif. Ibu saya yang membuatnya untuk saya, sebelum dia pergi. Pak Arif memegang kalung itu dengan tangan gemetar. Matanya meneliti manik-manik kayu berbentuk bunga itu dengan cermat. Dan kemudian, di balik salah satu manik, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak untuk sesaat. Sebuah ukiran kecil hampir tak terlihat, huruf P, dan tanggal yang sangat dia kenal. Tangannya mulai bergetar hebat. Matanya berkaca-kaca saat dia memandang Puspa, lalu kembali ke kalung itu, seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Puspa, bisiknya, suaranya serak oleh emosi. Apakah itu namamu? Puspa mengangguk, heran. Ya, Pak, ibu yang memberi nama itu. Katanya seperti bunga yang harum. Air mata mulai mengalir di pipi Pak Arif. Dia memegang kalung itu erat-erat, seperti harta karun yang paling berharga. Anakku, bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Putriku yang hilang. Dan kemudian, di depan semua orang yang hadir, pria terpandang itu perlahan turun dari kursinya dan bersujud di hadapan Puspa, membuat semua orang terkesima dan Puspa sendiri tercengang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Suasana di toko, Bakri Rasa Surga, seketika berubah hening. Semua orang, staf yang masih bertugas, beberapa pelanggan yang tersisa, bahkan Sari yang berdiri pucat di kejauhan, terpana menyaksikan pemilik toko mereka, seorang pria terpandang dan berwibawa, bersujud di hadapan anak jalanan kecil yang compang-camping. Puspa sendiri hanya bisa duduk membeku. Sendok masih tergenggam di tangannya. Matanya membelalak ketakutan dan kebingungan. Pepak? Gumamnya gemetar. Apa yang Bapak lakukan? Silakan bangun. Tapi Pak Arif tidak bergerak. Bahu pria itu terguncang oleh isak tangis yang dalam. Emosi yang tertahan selama bertahun-tahun akhirnya meluap. Dia tetap berlutut. Tangannya masih menggenggam erat kalung sederhana itu seolah-olah itu adalah tambatan terakhirnya pada kenyataan. Bu Ani, yang sedang membersihkan luka Puspa, perlahan mundur. Wajahnya penuh keheranan dan kekhawatiran. Pak Arif, apakah Bapak baik-baik saja? Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang tegang sebelum akhirnya Pak Arif mengangkat kepalanya. Air mata mengalir deras di pipinya, tetapi ada cahaya yang bersinar di matanya, cahaya harapan dan pengakuan yang luar biasa. Dia bangkit perlahan, tubuhnya sedikit goyah, lalu duduk kembali di kursi seberang Puspa. Tangannya yang bergetar mengulurkan kalung itu. Puspa, ucapnya. Suaranya serak dan penuh perasaan. Nak, ceritakan pada saya tentang kalung ini. Siapa yang membuatnya untukmu?
Puspa masih terlihat ketakutan. Matanya bolak-balik memandangi kalung dan wajah Pak Arif yang berlinang air mata. Ibu saya, Pak. Dia yang membuatnya sebelum dia meninggal. Dan, apa ibumu pernah bercerita tentang kalung ini? Tentang artinya? Tanya Pak Arif penuh harap. Tangannya gemetar mengambil gelas air yang diberikan Bu Ani. Puspa menggeleng pelan. Wajahnya berkerut mencoba mengingat. Ibu hanya bilang ini adalah kalung khusus. Dia menyebutnya kalung kenangan. Katanya, suatu hari nanti, kalung ini akan membawa saya pulang. Dia menunduk. Suaranya bergetar. Tapi saya tidak punya rumah lagi, Pak. Jadi saya tidak mengerti apa maksud ibu. Pak Arif menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Puspa, dengarkan saya baik-baik. Ibumu, apa namanya? Namanya Ibu Maya, Pak, jawab Puspa polos. Seketika itu, wajah Pak Arif berubah pucat. Dia menggenggam tepi meja hingga buku-buku jarinya memutih. Maya? Bisiknya, seperti mengenang sesuatu yang sangat berharga. Dan, ayahmu? Apa kau ingat namanya? Puspa mengerutkan kening, berusaha mengingat. Saya tidak terlalu ingat, Pak. Waktu kecelakaan itu, saya masih kecil. Tapi saya ingat ibu memanggilnya Arif. Kadang, Arif sayang. Denting gelas yang jatuh dan pecah memecah keheningan. Bu Ani tanpa sengaja menjatuhkan gelas yang sedang dia pegang. Semua orang di toko terkesima, termasuk Sari yang wajahnya sekarang pucat pasi. Pak Arif menutup wajah dengan tangannya. Tubuhnya terguncang oleh tangisan yang tidak terbendung. Ya Tuhan, ini tidak mungkin. Dia berlutut lagi di depan Puspa. Tapi kali ini dia memegangi bahu anak kecil itu dengan lembut. Puspa, sayang, aku adalah Arif. Ayahmu. Puspa terpana. Matanya membelalak tidak percaya. Ayah? Tapi ibu bilang ayah sudah meninggal bersama dia dalam kecelakaan. Pak Arif menggeleng. Air matanya terus mengalir. Tidak, sayang. Ibu yang meninggal dalam kecelakaan. Ayah selamat. Tapi kamu. Suaranya tercekat. Kamu hilang setelah kecelakaan itu. Kami, ayah dan ibu, sedang dalam perjalanan pulang. Mobil kami ditabrak dari samping. Ayah pingsan, dan ketika sadar, kamu dan ibu sudah tidak ada di mobil. Polisi bilang mungkin kamu diculik oleh seseorang yang lewat, atau dia tidak bisa melanjutkan. Puspa mengernyitkan dahi, seolah mencoba mengingat sesuatu yang sangat kabur. Saya ingat mobil yang berasap, dan seorang wanita menarik saya keluar. Dia bilang akan membawa saya ke ayah, tapi dia malah membawa saya jauh, dan meninggalkan saya di pasar yang ramai. Pak Arif memeluk Puspa erat-erat, tangisnya semakin menjadi. Selama 5 tahun, ayah mencari kamu. Ke mana-mana. Ayah pindah ke kota ini, membuka toko ini, karena dulu kamu selalu suka kue, dan ibu selalu bilang ingin membuka toko kue. Dia menarik diri sebentar, masih memegangi bahu Puspa. Kalung ini, ibu yang membuatnya untukmu sehari sebelum kecelakaan. Dia mengukir huruf P dan tanggal lahirmu di balik manik bunga ini. Lihat. Dia membalikkan manik itu dan menunjukkan ukiran halus yang hampir tak terlihat. Ini tanggal lahirmu, 12 April. Dan huruf P untuk Puspa. Puspa memandangi ukiran itu. Matanya mulai berkaca-kaca. Ingatannya yang kabur perlahan mulai jelas. Dia teringat pada seorang wanita cantik yang selalu tersenyum membawakannya kue. Seorang pria yang menggendongnya tinggi-tinggi, tertawa bersama di taman. Ayah? Bisiknya ragu-ragu. Tangannya kecil meraih wajah Pak Arif. Benarkah, ayah?
Pak Arif mengangguk. Tidak bisa berkata-kata karena emotion yang meluap. Dia memeluk Puspa lagi, kali ini lebih erat, seolah takut kehilangannya lagi. Di seberang ruangan, Sari berdiri membeku, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Dia perlahan mundur, berusaha menyelinap pergi, tetapi Bu Ani melihatnya dan menggeleng dengan wajah kecewa. Sementara itu, Puspa akhirnya melepas pelukannya dan memandangi Pak Arif dengan mata berlinang. Jadi saya bukan tidak punya keluarga? Saya punya ayah. Pak Arif mengusap air matanya, tersenyum melalui isakannya. Ya, sayang, kamu punya ayah. Dan mulai hari ini, kamu tidak akan pernah lagi sendirian. Ayah janji. Dia berdiri, masih menggandeng tangan Puspa, dan menghadap kepada staf dan pelanggan yang menyaksikan dengan haru. Perkenalkan, everyone, ini adalah Puspa, putri saya yang telah hilang selama 5 tahun. Hari ini, dia akhirnya kembali kepada saya. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh memenuhi toko. Beberapa staf bahkan ikut menangis haru. Tapi di balik sukacita itu, sebuah drama lain mulai terbentuk. Drama pengakuan, penyesalan, dan konsekuensi dari tindakan keji yang telah dilakukan. Dan bagi Puspa, dunia yang tiba-tiba berubah ini terasa seperti mimpi. Mimpi indah yang tidak pernah dia bayangkan akan menjadi kenyataan. Setelah pengakuan yang menggemparkan itu, suasana di Bakri Rasa Surga berubah menjadi sebuah adegan yang penuh dengan emosi yang beragam. Beberapa pelanggan dan staf bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca, sementara yang lain masih terpana tidak percaya dengan kejadian yang baru saja mereka saksikan. Namun, di tengah kegembiraan yang mulai merebak, Pak Arif tiba-tiba melakukan sesuatu yang membuat semua orang terkesima untuk kedua kalinya. Dia melepaskan gandengan tangan Puspa, mengambil langkah mundur, dan kemudian, dengan penuh penghormatan dan kerendahan hati, dia bersujud sepenuhnya di hadapan putrinya yang masih duduk kebingungan di kursinya. Dahinya menyentuh lantai marmer yang dingin, bahunya terguncang oleh isak tangis yang dalam. Puspa, putriku. Suaranya terdengar parau, penuh dengan penyesalan dan kerinduan yang tak terhingga. Ayah minta maaf. Maaf telah kehilanganmu, maaf tidak menemukanmu lebih cepat, maaf membiarkanmu menderita sendirian. Puspa hanya bisa duduk membeku. Tangannya masih memegang sendok yang sudah dingin, matanya membelalak ketakutan dan kebingungan. Ayah? Gumamnya gemetar. Suara kecilnya nyaris tidak terdengar di ruangan yang hening. Kenapa? Kenapa ayah bersujud? Silakan bangun, saya tidak pantas. Tapi Pak Arif tidak bergerak. Tidak, sayang. Suaranya bergetar. Justru ayah yang tidak pantas. Ayah telah gagal melindungimu. Ayah membiarkanmu tersesat dan menderita selama ini. Setiap tendangan, setiap hinaan, setiap kelaparan yang kau alami, itu adalah kegagalan ayah. Dia mengangkat wajahnya. Air mata mengalir deras di pipinya. Ayah bersujud bukan hanya karena kau adalah putri ayah, tapi juga karena keberanian dan ketabahanmu. Kau telah bertahan dari semua kesulitan ini sendirian, dengan hanya mengenakan kalung peninggalan ibumu sebagai pegangan. Kau jauh lebih kuat dari yang ayah bayangkan. Puspa mulai menangis. Air matanya jatuh membasahi baju compang-campingnya. Dia perlahan turun dari kursinya dan berlutut di hadapan ayahnya. Tangan kecilnya meraih bahu Pak Arif. Ayah, jangan bilang begitu. Ayah tidak salah. Sekarang ayah sudah menemukan saya. Itu yang penting. Adegan haru ini membuat tidak ada satupun orang di toko yang mampu menahan air mata mereka. Bahkan pelanggan yang paling keras hatinya pun terlihat menyeka sudut mata mereka. Bu Ani mendekat dengan tisu di tangannya. Pak Arif, Puspa, mungkin lebih baik kita pindah ke ruang belakang? Di sini, agak terbuka. Tapi Pak Arif menggeleng. Perlahan bangkit dari sujudnya dan duduk di lantai, menarik Puspa ke dalam pelukannya. Tidak, Bu Ani. Biarkan semua orang melihat. Biarkan mereka tahu bahwa anak ini, anak yang mereka lihat compang-camping dan tidak berharga, adalah putri saya. Bahwa dia layak mendapat semua hormat dan kasih sayang di dunia ini. Dia menatap para stafnya satu persatu,
Dan akhirnya pandangannya tertuju pada Sari yang berdiri pucat dan gemetar di dekat pintu dapur. "Sari," panggilnya. Suaranya tiba-tiba berubah tegas meskipun masih basah oleh air mata. "Kemarilah." Semua mata tertuju pada Sari yang wajahnya semakin pucat. Dengan langkah gontai, dia mendekat, tangannya bergetar hebat. "Pak Arif, saya tidak tahu." Belaannya terputus-putus. "Tidak tahu?" potong Pak Arif. Suaranya dingin. "Tidak tahu bahwa dia adalah putriku? Tapi yang kau tahu adalah bahwa dia adalah anak kecil yang lapar dan membutuhkan bantuan. Dan daripada memberinya makan, kau memilih untuk menendangnya." Sari menunduk, tidak mampu menatap mata bosnya atau Puspa. Saya minta maaf. Saya tidak berpikir." "Tidak, kau memang tidak berpikir," hardik Pak Arif, membuat semua orang terkejut. "Kau tidak berpikir bahwa setiap anak adalah berharga. Kau tidak berpikir bahwa sedikit kebaikan bisa mengubah hidup seseorang. Kau hanya berpikir tentang penampilan dan kesempurnaan toko ini, lupa bahwa kemanusiaan jauh lebih penting daripada marmer yang mengilap atau kue yang sempurna." Dia berdiri, masih menggandeng tangan Puspa. "Lihatlah anak ini, Sari. Lihatlah baik-baik. Dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun, dia masih memiliki keberanian untuk bertahan, untuk meminta dengan sopan, dan bahkan menawarkan balas jasa dengan membersihkan kekotoran yang dia sebabkan. Apakah kau bisa melakukan hal yang sama dalam posisinya?" Sari tidak menjawab, hanya menangis dalam diam. Pak Arif menghela napas panjang. "Ayahku dulu juga seorang anak jalanan," ujarnya tiba-tiba, membuat semua orang terkejut. Dia sering bercerita bagaimana sedikit kebaikan dari seorang penjual roti menyelamatkan hidupnya dan memberinya harapan. "Itulah mengapa aku membuka toko ini, bukan hanya untuk menjual kue, tapi untuk menyebarkan kebaikan seperti yang pernah dilakukan penjual roti itu pada ayahku." Dia memandangi Sari dengan penuh kekecewaan. "Hari ini, kau tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri, tapi juga mengkhianati nilai-nilai yang menjadi dasar toko ini." Sari akhirnya jatuh berlutut, tangisnya pecah. "Saya minta maaf, Pak Arif. Maafkan saya. Saya tidak tahu. Saya benar-benar menyesal." Tapi Pak Arif menggeleng. "Jangan meminta maaf padaku. Meminta maaflah pada orang yang kau sakiti." Dengan gemetar, Sari berpaling kepada Puspa yang masih berdiri menggandengan tangan ayahnya. "Puspa, maafkan Bibi. Bibi memang jahat. Bibi tidak seharusnya." Puspa memandangi wanita yang beberapa jam lalu telah menendangnya dengan kejam. Di matanya yang masih berair, tidak ada kemarahan, hanya pengampunan yang polos. "Saya maafkan Bibi," bisiknya. "Mungkin Bibi juga punya alasan untuk bersedih seperti saya." Kalimat polos dari mulut kecil Puspa itu justru membuat Sari semakin hancur. Dia menangis terseduh-seduh, menyadari betapa keji perbuatannya pada anak yang justru menunjukkan belas kasihan padanya. Pak Arif memandangi putrinya dengan bangga dan haru. Di balik penderitaan yang dialaminya, Puspa masih kebaikan hatinya. Itulah warisan terbesar dari istrinya, Maya. Dia kemudian mengangkat Puspa ke dalam pelukannya, pelukan yang telah dia rindukan selama 5 tahun, dan berbalik kepada semua orang yang hadir. "Hari ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidup saya," umumkannya dengan suara lantang. "Hari ini, setelah 5 tahun pencarian, saya akhirnya menemukan putri saya kembali. Untuk merayakannya, toko ini akan tutup selama seminggu, dan semua stok kue akan dibagikan gratis kepada anak-anak kurang mampu di kota ini." Sorak-sorai kegembiraan memenuhi toko. Tapi bagi Puspa, suara-suara itu hanya latar belakang dari mimpinya yang akhirnya menjadi kenyataan. Dalam pelukan ayahnya, dia akhirnya merasa aman, sesuatu yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Dia mungkin masih belum sepenuhnya memahami arti dari semua yang terjadi, tapi satu hal yang dia tahu, pengembaraannya yang panjang dan menyakitkan akhirnya berakhir. Dia telah menemukan rumahnya. Setelah kejadian yang emosional di toko, Pak Arif membawa Puspa ke ruang belakang, sebuah kantor yang nyaman dengan sofa lembut dan foto-foto keluarga di dinding.
Puspa duduk dengan ragu di sofa. Matanya terus memandangi foto seorang wanita cantik yang tersenyum bahagia sambil menggendong bayi. Itu ibu? Tanya Puspa dengan suara bergetar. Jarinya menunjuk foto itu. Pak Arif duduk di sampingnya. Matanya juga tertuju pada foto itu dengan kerinduan yang dalam. Ya, sayang. Itu ibumu, Maya. Dan bayi yang dia gendong itu adalah kamu. Dia mengambil bingkai foto itu dan memberikannya kepada Puspa. Lihatlah betapa miripnya kalian. Kamu memiliki matanya yang sama, besar dan berbinar-binar. Puspa memegang foto itu dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah harta karun yang paling berharga. Air matanya menetes membasahi kaca bingkai. Ibu sangat cantik dan sangat menyayangimu, tambah Pak Arif dengan suara lembut. Dia membuat kalung itu untukmu karena kamu selalu tertarik pada bunga. Katanya, Puspa seperti bunga yang merekah di tengah kebun, indah dan penuh harapan. Dia mengambil album foto dari rak dan membukanya di pangkuan mereka berdua. Mari ayah ceritakan siapa kamu sebenarnya, sayang. Selama 1 jam berikutnya, Pak Arif bercerita dengan detail tentang kehidupan mereka sebelum tragedi. Puspa, yang nama lengkapnya adalah Puspa Arum, adalah putri tunggal dari Arif dan Maya Wijaya. Mereka adalah keluarga bahagia yang tinggal di Jakarta sebelum pindah ke Malang untuk memulai bisnis toko kue yang menjadi impian Maya. Kamu lahir pada tanggal 12 April, tepat pukul 8 pagi, kenang Pak Arif dengan senyum. Dengan rambut hitam lebat seperti ibumu dan hidung mancung seperti ayahmu. Dia membalik halaman album, menunjukkan foto-foto Puspa kecil yang sedang merayakan ulang tahun pertamanya dengan kue berbentuk bunga. Lihat, kamu selalu tertarik pada kue. Ibumu bilang kamu akan menjadi penerus bisnis keluarga. Puspa mengamati setiap foto dengan hati-hati, seolah-olah mencoba untuk mengingat momen-momen yang telah hilang dari memorinya. Saya sedikit ingat yang ini, bisiknya sambil menunjuk foto dirinya yang sedang bermain di bak pasir. Ada mainan ember biru. Pak Arif terkejut dan senang. Ya, itu hadiah dari nenekmu. Kamu memang selalu membawanya kemana-mana. Dia kemudian bercerita tentang hari naas itu. Kita sedang dalam perjalanan pulang dari membeli bahan-bahan kue. Hujan deras, dan sebuah truk kehilangan kendali dan menabrak mobil kita dari samping. Suara Pak Arif bergetar. Ayah pingsan. Dan ketika sadar, sudah berada di rumah sakit. Polisi bilang ibumu meninggal seketika, dan kamu menghilang. Puspa memegang tangan ayahnya erat-erat. Saya ingat seorang wanita menarik saya dari mobil. Dia bilang akan membawa saya ke ayah. Tapi dia malah membawa saya naik bus dan pergi jauh. Kami mencari kamu di mana-mana, lanjut Pak Arif. Matanya berkaca-kaca. Polisi, detektif, bahkan paranormal kami hubungi. Tapi tidak ada petunjuk. Setahun kemudian, ayah pindah ke sini untuk memulai bisnis ini, untuk menghormati impian ibumu. Dia menunjukkan pada Puspa sebuah dokumen yang disimpannya dengan rapi di laci meja, sertifikat kelahiran Puspa, laporan polisi tentang hilangnya dia, dan guntingan-guntingan koran tentang pencariannya. Lihat, sayang. Ayah tidak pernah berhenti mencari kamu. Dia membuka sebuah map berisi foto-foto anak-anak yang mirip dengan Puspa di berbagai usia. Setiap kali ada laporan tentang anak yang ditemukan, ayah selalu pergi memeriksanya. Puspa memandangi dokumen-dokumen itu, mulai menyadari betapa dia dicintai dan dicari. Jadi, saya bukan anak tidak diinginkan, saya punya keluarga yang menyayangi saya. Pak Arif memeluknya erat. Tidak pernah tidak diinginkan, sayang. Kamu adalah harta paling berharga bagi ayah dan ibu. Kehilanganmu itu seperti kehilangan separuh jiwa ayah. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Bu Ani masuk dengan membawa beberapa bungkusan. Maaf mengganggu, Pak Arif. Ini ada beberapa baju baru untuk Puspa, dan juga makanan hangat. Pak Arif tersenyum. Terima kasih, Bu Ani. Bisakah kamu membantu Puspa mandi dan berganti baju? Ayah akan menelpon nenek dan kakekmu,
Mereka pasti sangat senang mendengar kabar ini. Saat Bu Ani membawa Puspa ke kamar mandi kecil di belakang toko, Pak Arif mengambil teleponnya dengan tangan gemetar. Dia menekan nomor yang sangat dia hafal. "Halo, Ibu?" Suaranya bergetar. "Ibu, ada kabar baik. Kabar yang sangat baik." Di kamar mandi, Puspa berdiri di depan cermin untuk pertama kalinya setelah membersihkan diri. Dia memakai baju baru yang cantik, gaun biru dengan motif bunga kecil-kecil. Wajahnya yang bersih terlihat sangat mirip dengan wanita dalam foto di kantor, ibunya. Bu Ani menyisir rambutnya yang masih basah. "Kamu sangat cantik, Puspa. Persis seperti ibumu dulu." Puspa memandangi bayangannya sendiri, perlahan mulai mengenali dirinya yang sebenarnya. Bukan anak jalanan yang tidak berharga, tapi Puspa Arumwijaya, putri dari Arif dan Maya, yang dicintai dan dicari selama 5 tahun. "Saya punya nama," bisiknya pada bayangannya sendiri. "Saya punya keluarga." Dia meraih kalung bunga yang masih tergantung di lehernya, memegangnya erat-erat. Sekarang dia mengerti mengapa ibunya mengatakan kalung ini akan membawanya pulang. Itu bukan hanya seuntai manik-manik kayu. Itu adalah pengenal, penghubung, dan janji bahwa suatu hari nanti, dia akan menemukan jalan kembali kepada orang yang mencintainya. Ketika dia kembali ke kantor, Pak Arif sedang menangis terseduh-seduh di telepon. "Ya, Ibu, dia di sini. Dia baik-baik saja." "Iya, kami akan segera ke Jakarta." Dia menutup telepon dan memeluk Puspa erat-erat. "Nenek dan kakek sangat senang, sayang. Mereka ingin segera bertemu denganmu. Kita akan pergi ke Jakarta besok." Puspa memeluk kembali ayahnya. Perasaannya campur aduk antara kebahagiaan, ketakutan, dan kebingungan. Dunianya telah berubah drastis dalam beberapa jam, dari anak jalanan yang lapar menjadi putri yang dicintai. "Tapi ayah," bisiknya dengan suara kecil. Apa mereka akan menyukai saya? Saya tidak seperti anak normal lainnya." Pak Arif mengangkat dagu putrinya. Matanya penuh kasih sayang. "Mereka akan menyayangimu seperti ayah menyayangimu. Karena kamu adalah Puspa, anak kami yang pemberani yang akhirnya pulang ke rumah." Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Puspa tersenyum. Senyum yang tulus dan penuh harapan. Senyum yang mencerminkan identitas sebenarnya yang akhirnya terungkap. Sementara kebahagiaan dan keharuan menyelimuti kantor belakang, Bakri rasa surga. Sari berdiri gemetar di area toko yang sudah sepi. Pelanggan terakhir telah pergi setelah menyaksikan drama yang luar biasa, meninggalkan Sari sendirian dengan pikiran kacau dan perasaan bersalah yang menghancurkan. Dia membersihkan meja dengan gerakan mekanis. Tangannya masih bergetar, air matanya sesekali menetes membasahi apronnya. Setiap kali dia menutup mata, dia melihat bayangan Puspa yang terjatuh di trotoar, wajahnya yang kesakitan, dan tatapan ketakutan yang membuat hatinya tersayat. "Tendangan itu, kenapa aku melakukan itu?" gumamnya pada diri sendiri, suaranya bergetar. Dia hanya anak kecil yang lapar. Tiba-tiba, telepon genggamnya berdering. Dengan tangan gemetar, dia melihat layar. Itu adalah Renata, staf lain yang sudah pulang lebih awal hari itu. "Sari, aku baru dengar kabar dari Bu Ani. Benarkah? Anak jalanan itu ternyata putri Pak Arif." Suara Renata penuh dengan desas-desus yang sudah mulai menyebar. Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan suaranya. Iya. Ternyata benar. Astaga. Dan katanya kamu menendangnya?" desak Renata, suaranya penuh dengan sensasi yang tidak menyenangkan. Sari merasa dadanya sesak. Itu tidak sengaja. Aku hanya ingin mengusirnya. Tapi menendang. Sari? Itu keterlaluan. Hardik Renata. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pasti kamu dipecat." Sari mematikan telepon tanpa menjawab, tidak tahan mendengar kata-kata yang hanya memperburuk perasaannya. Dia bersandar di meja,
mencoba menahan panik yang semakin menjadi. Pikirannya berputar-putar. Dia ingat betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan ini, wawancara yang ketat, pelatihan yang intensif, dan perjuangan untuk menjadi staf terbaik. Dan sekarang, semuanya bisa hancur karena satu tindakan bodoh. Dia pasti akan memecatku, bisiknya putus asa. Aku tidak hanya memperlakukan putrinya dengan buruk, tapi melakukannya di depan semua orang. Tiba-tiba, pintu kantor belakang terbuka dan Pak Arif keluar dengan Puspa yang sudah bersih dan mengenakan baju baru. Wajah gadis kecil itu bersinar, dan dia tersenyum pada Bu Ani yang mengantarnya. Sari merasa ingin menghilang ketika pandangan Pak Arif menemuinya. Tapi yang mengejutkannya, pria itu hanya mengangguk singkat sebelum berpaling ke Bu Ani. Bu Ani, tolong antarkan Puspa ke mobil. Aku akan menyusul sebentar, kata Pak Arif dengan suara yang tenang namun tegas. Setelah Puspa dan Bu Ani pergi, Pak Arif mendekati Sari. Wajahnya serius, tapi tidak marah seperti yang Sari takutkan. Sari, kita perlu bicara, ujarnya. Suaranya datar. Sari mengangguk gemetar. Tangannya meremas-remas apronnya. Pak Arif, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu, saya tidak. Pak Arif mengangkat tangan untuk menyetopnya. Tidak tahu bahwa dia adalah putriku? Itu mungkin. Tapi yang kutanyakan adalah, apakah kau akan melakukan hal yang sama pada anak jalanan lainnya? Menendang mereka dan mengusir mereka dengan kasar. Sari menunduk, malu. Saya tidak tahu, Pak. Jawaban itu yang membuatku khawatir, kata Pak Arif dengan nada kecewa. Toko ini didirikan dengan prinsip untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Setiap akhir pekan, kita membagikan sisa kue ke panti asuhan. Kau tahu itu, kan? Sari mengangguk pelan. Iya, Pak. Lalu apa yang membuat hari ini berbeda? Apa karena kau sedang bad mood? Atau karena penampilan Puspa yang compang-camping membuatmu jijik? Tanya Pak Arif. Matanya menatap tajam. Sari merasa semakin kecil. Saya sedang stres, Pak. Target penjualan bulan ini tidak tercapai, dan kau melampiaskan stresmu pada anak yang tidak bersalah, potong Pak Arif. Suaranya mulai meninggi. Dia sudah lapar, terluka, dan sendirian, dan kau menambah penderitaannya dengan tendangan dan kata-kata kasar. Sari tidak bisa menjawab. Air matanya mengalir deras. Saya benar-benar menyesal, Pak. Saya akan mengundurkan diri jika Bapak menginginkan. Pak Arif menghela napas panjang. Keputusan itu tidak akan kuambil sekarang. Aku perlu waktu untuk berpikir. Yang jelas, untuk sementara kau ditangguhkan dari pekerjaan. Pulanglah, dan kita akan bicara lagi minggu depan. Sari mengangguk. Rasa lega kecil bercampur dengan ketakutan akan masa depan. Terima kasih, Pak Arif. Tapi sebelum Pak Arif pergi, Sari memberanikan diri bertanya, Pak, bagaimana Puspa? Apakah lukanya parah? Pak Arif berhenti, lalu menatapnya. Memar dan lecet. Tapi yang lebih parah adalah lukanya di hati. Bayangkan, setelah semua yang dia alami, dia masih memaafkanmu. Bahkan membelamu. Dia menggeleng. Kadang kita bisa belajar banyak dari keberanian dan kemurahan hati seorang anak. Setelah Pak Arif pergi, Sari berdiri sendirian di toko yang sudah sepi. Pikirannya bergejolak antara penyesalan dan ketakutan. Dia mengambil teleponnya lagi dan menelpon sahabatnya. Lina. Suaranya bergetar. Aku melakukan kesalahan besar. Sambil menangis, dia menceritakan semua yang terjadi. Lina mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, Sari, kamu memang salah besar. Tapi sekarang yang penting adalah bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu. Tapi bagaimana? Pak Arif pasti akan memecatku.
Dan semua orang akan tahu aku sebagai monster yang menendang anak kecil, keluh Sari putus asa. Mulailah dengan meminta maaf yang tulus. Bukan hanya pada Pak Arif, tapi terutama pada anak itu, saran Lina. Dan terimalah konsekuensi apapun yang akan datang. Sari mengakhiri telepon dengan perasaan sedikit lebih tenang, tapi masih sangat khawatir. Dia membersihkan toko dengan lambat, mencoba memproses segala sesuatu yang terjadi hari ini. Ketika dia akhirnya pulang, dia melewati bangku taman tempat dia menendang Puspa tadi. Dia duduk di sana, merenungkan tindakannya. Dia hanya ingin makan, bisiknya pada diri sendiri, air matanya kembali menetes. Dan aku menolaknya dengan tendangan. Dia melihat ke arah toko yang sudah gelap, dan untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa di balik kemewahan dan kesempurnaan, Bakri rasa surga, ada nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini dia abaikan. Sari mungkin telah kehilangan pekerjaannya, tapi yang lebih penting, dia mulai menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam dirinya, empati dan belas kasihan yang seharusnya dia tunjukkan pada sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Dia berjanji pada diri sendiri bahwa apapun yang terjadi, dia akan berubah. Dan permintaan maaf yang tulus pada Puspa akan menjadi langkah pertamanya menuju penebusan. Keesokan harinya, Bakri rasa surga buka seperti biasa, tetapi suasana di dalamnya sama sekali tidak normal. Kabar tentang penemuan putri Pak Arif dan insiden dengan Sari telah menyebar seperti wildfire di antara para staf. Meskipun Pak Arif dan Puspa telah pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan keluarga besar, energi yang tertinggal di toko dipenuhi dengan bisik-bisik, spekulasi, dan keraguan. Bu Ani, yang kini ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara, mencoba menjaga segala sesuatu tetap berjalan lancar. Namun, bahkan dia kesulitan mengendalikan desas-desus yang terus bermunculan. Di area dapur, beberapa staf berkumpul saat jam istirahat. Renata, yang dikenal sebagai penyebar gosip tercepat, memimpin percakapan. Aku masih tidak bisa mempercayainya, katanya sambil mengaduk kopinya. Anak jalanan yang compang-camping itu tiba-tiba jadi putri pemilik? Terlalu kebetulan, bukan? Seorang staf muda bernama Rudi mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Mungkin dia hanya anak pintar yang memanfaatkan kesedihan Pak Arif. Kalian lihat sendiri kan, bagaimana dia tiba-tiba jadi sangat manis dan polos setelah diketahui sebagai putri yang hilang. Tapi staf lainnya, Iwan, yang sudah bekerja lebih lama, menggeleng. Jangan berkata seperti itu. Kalian tidak melihat bagaimana Pak Arif menangis? Itu bukan akting. Dan tes DNA sudah dilakukan, katanya. Renata mendesak. Tapi kita belum lihat hasilnya, kan? Dan Sari bilang anak itu sangat menjengkelkan dan membandel. Mungkin dia memang pantas diusir. Bu Ani yang mendengar percakapan itu mendekat dengan wajah masam. Sudah cukup. Kalian tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Aku melihat sendiri kalung itu dan reaksi Pak Arif. Itu nyata. Tapi keraguan sudah terlanjur tertanam. Sepanjang hari, staf-staf terus membicarakan hal ini, dan semakin lama, semakin banyak yang mempertanyakan kebenaran cerita tersebut. Sari mungkin bersikap kasar, tapi dia staf terbaik kita, kata Renata pada sekelompok staf lainnya. Mungkin ada alasan bagus mengapa dia menendang anak itu. Kita tidak tahu keseluruhan cerita. Pandangan ini mulai mendapatkan traksi. Beberapa staf yang selama ini iri dengan posisi Sari sebagai senior staf sekarang justru membelanya, melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan solidaritas. Pak Arif mungkin terlalu emosional, tambah Rudi. Dia sudah mencari putrinya selama 5 tahun. Wajar jika dia mudah tertipu oleh anak yang mirip atau tahu sesuatu tentang keluarganya. Bu Ani mencoba membungkam semua spekulasi ini, tetapi bahkan dia mulai merasa kesulitan. Dia sendiri telah menyaksikan kejadiannya, tetapi keraguan staf lain mulai mempengaruhinya juga. Apa benar mungkin? Bisiknya pada diri sendiri saat istirahat. Apa mungkin anak itu hanya penipu yang pintar? Keraguan ini mencapai puncaknya ketika seorang pelanggan tetap, Ibu Dewi, datang dan bertanya tentang kejadian kemarin. Katanya ada keajaiban di toko ini. Tanyanya penasaran. Anak hilang ditemukan kembali. Renata, yang melayaninya, langsung menjawab. Itu masih belum pasti, Bu. Masih harus dibuktikan. Pak Arif mungkin terlalu berharap.
Ibu Dewi mengedip-ngedipkan mata. Oh, jadi mungkin bukan benar-benar putrinya? Kasihan, sudah berharap begitu besar. Kabar pun menyebar ke pelanggan bahwa mungkin ada keraguan tentang identitas Puspa. Beberapa pelanggan yang awalnya terharu sekarang mulai mempertanyakan kebenaran cerita tersebut. Di tengah semua ini, Sari yang sedang ditanggung justru menjadi simbol bagi beberapa staf yang ragu. Mereka melihatnya sebagai korban dari situasi yang tidak jelas. Sari mungkin melakukan kesalahan, tapi dia tidak pantas dihukum karena menolak anak yang mungkin bukan putri bos, kata Renata pada kelompok staf yang berkumpul di akhir shift. Bu Ani akhirnya tidak tahan. Cukup. Kalian semua harus berhenti menyebar rumor. Pak Arif akan kembali besok dengan hasil tes DNA. Kita akan tahu kebenarannya saat itu. Tapi keraguan sudah seperti api yang menyebar. Bahkan setelah staf pulang, mereka masih terus membicarakan hal ini melalui grup chat. Bayangkan jika itu benar-benar penipuan, tulis Rudi. Pak Arif akan hancur hatinya. Dan Sari akan menjadi pahlawan yang mencoba melindungi toko dari penipu, balas Renata. Bu Ani membaca chat ini dan hanya bisa menggeleng. Dia ingat wajah Puspa yang tulus, air matanya yang nyata, dan cara dia memaafkan Sari. Tapi di tengah badai keraguan ini, bahkan keyakinannya mulai goyah. Malam itu, toko yang biasanya dipenuhi dengan aroma manis dan kehangatan, justru dipenuhi dengan energi negatif dan ketidakpastian. Setiap kue yang dipajang seakan menyimpan misteri. Setiap sudut toko menyimpan bisik-bisik keraguan. Staf yang awalnya bersatu dalam kebahagiaan untuk Pak Arif, sekarang terpecah antara yang percaya dan yang ragu. Yang membela Puspa dan yang membela Sari. Dan di tengah semua ini, kebenaran tentang identitas Puspa sedang menunggu untuk dinyatakan, sementara bayang-bayang keraguan terus mengancam akan merusak kebahagiaan reunifikasi keluarga yang seharusnya menjadi momen indah bagi semua orang. 2 hari setelah kejadian yang menggemparkan, Pak Arif kembali ke Bakri Rasa Surga dengan Puspa. Perjalanan ke Jakarta untuk bertemu dengan kakek nenek Puspa telah meninggalkan kesan mendalam pada gadis kecil itu. Wajahnya yang sekarang bersih dan berseri-seri tampak semakin mirip dengan foto-foto almarhumah ibunya di dinding toko. Namun, suasana hangat yang mereka bawa pulang segera terasa berbeda begitu mereka memasuki toko. Staf-staf yang biasanya menyambut dengan ramah sekarang hanya memberikan anggukan singkat, dan beberapa bahkan menghindari kontak mata. Ada ketegangan yang jelas terasa di udara. Bu Ani mendekati mereka dengan wajah yang sedikit cemas. Selamat pagi, Pak Arif. Selamat pagi, Puspa. Bagaimana perjalanannya? Luar biasa, Bu Ani, jawab Pak Arif sambil tersenyum pada putrinya. Keluarga besar sangat senang akhirnya bertemu dengan Puspa setelah sekian lama. Puspa mengangguk antusias. Nenek memasakkan saya soto Betawi, dan kakek membelikan saya banyak baju baru, katanya dengan mata berbinar. Tapi kegembiraan mereka terinterupsi ketika Renata mendekat dengan sikap yang agak ragu-ragu. Maaf menginterupsi, Pak Arif. Tapi, beberapa dari kami ingin bertanya sesuatu. Pak Arif mengerutkan kening. Tentu, Renata. Ada apa? Renata menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan hati-hati. Kami semua tentu sangat senang dengan kabar bahwa Bapak telah menemukan putri Bapak. Tapi, mengingat betapa pentingnya hal ini, dan mengingat keadaan bagaimana Puspa ditemukan. Dia berhenti, mencari kata-kata yang tepat. Lanjutkan, dorong Pak Arif. Wajahnya mulai serius. Beberapa dari kami merasa bahwa mungkin akan lebih baik jika ada konfirmasi yang lebih pasti, kata Renata akhirnya. Maksud saya, tes DNA misalnya, untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Suasana menjadi hening. Puspa memegang tangan ayahnya lebih erat. Wajahnya menunjukkan kebingungan dan sedikit ketakutan. Pak Arif memandangi staf-stafnya satu persatu. Jadi, kalian meragukan bahwa Puspa adalah putri saya? Beberapa staf menunduk, sementara yang lain menggeleng cepat. Rudi memberanikan diri berbicara. Bukan meragukan, Pak. Hanya ingin memastikan saja. Untuk kepentingan semua pihak. Bu Ani mencoba intervensi. Ini tidak perlu, Pak Arif.
Saya sudah melihat sendiri kemiripannya dengan Ibu Maya. Tapi Pak Arif mengangkat tangan. Tidak, Bu Ani. Mereka benar. Dia menunduk pada Puspa. Apa kamu keberatan, sayang? Jika kita melakukan tes untuk membuktikan pada semua orang bahwa kamu memang putri ayah. Puspa melihat sekeliling pada wajah-wajah staf yang masih ragu-ragu, lalu kembali pada ayahnya. Apakah dengan begitu mereka akan percaya dan tidak lagi melihat saya seperti penipu? Kalimat polos dari Puspa itu membuat beberapa staf merasa malu. Tapi Pak Arif mengangguk. Iya, sayang. Dengan begitu, tidak akan ada lagi keraguan. Kalau begitu saya setuju, Ayah, jawab Puspa dengan suara kecil tapi tegas. Pak Arif kemudian mengumumkan pada semua staf. Baik, hari ini juga kita akan melakukan tes DNA. Bu Ani, tolong carikan informasi laboratorium terdekat yang bisa melakukan tes secepatnya. Prosesnya berjalan cepat. Dalam beberapa jam, Pak Arif dan Puspa sudah berada di sebuah laboratorium klinis terkemuka di kota. Prosedurnya sederhana, hanya mengambil sampel air liur dari kedua belah pihak. Puspa sedikit gugup ketika petugas laboratorium mendekatinya dengan cotton bud. Apakah ini akan sakit? Tanyanya pada ayahnya. Tidak, sayang. Hanya seperti menyikat gigi, jawab Pak Arif meyakinkan. Setelah sampel diambil, petugas laboratorium menjelaskan, hasilnya akan keluar dalam 3-4 hari kerja. Kami akan mengirimkannya langsung ke alamat Bapak. Saat mereka kembali ke toko, Pak Arif mengumumkan pada stafnya, tes sudah dilakukan. Sekarang kita tunggu hasilnya. Sementara itu, tolong perlakukan Puspa dengan hormat, apapun hasil nanti. Hari-hari berikutnya terasa panjang dan tegang. Puspa, yang sekarang tinggal di apartemen mewah Pak Arif, mulai merasa tidak nyaman dengan keraguan yang masih terlihat di mata beberapa staf. Ayah, katanya suatu malam saat mereka makan malam. Apa yang akan terjadi jika saya bukan benar-benar putri ayah? Pak Arif meletakkan sendoknya dan memandangi putrinya. Puspa, ayah sudah yakin dari dalam hati bahwa kamu adalah putri ayah. Tes DNA ini hanya formalitas untuk orang lain. Tapi, dia mengambil napas. Bahkan jikapun hasilnya tidak sesuai harapan, ayah akan tetap menganggapmu sebagai anak. Karena kamu sudah menjadi bagian dari hidup ayah sekarang. Puspa tersenyum lemah. Saya juga sudah menganggap ayah sebagai ayah saya. Meskipun, saya hampir tidak ingat tentang masa lalu kita. 3 hari kemudian, sebuah amplop resmi dari laboratorium tiba di toko. Semua staf yang sedang bertugas langsung tegang. Pak Arif mengambil amplop itu dengan tangan yang stabil, tapi detak jantungnya berdebar kencang. Haruskah kita buka bersama-sama? Tanyanya pada para staf. Renata dan beberapa staf lain mengangguk antusias. Bahkan Bu Ani terlihat tegang. Pak Arif membuka amplop itu dengan hati-hati, mengeluarkan selembar kertas dengan hasil tes. Matanya menyusuri baris-baris teks, berhenti pada satu kalimat yang menentukan. Dia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca tapi bibirnya tersenyum. Hasilnya, 99,9% kecocokan. Puspa memang putri kandung saya. Sorak-sorai pecah di toko. Bu Ani langsung memeluk Puspa erat-erat. Sudah kubilang kau adalah putri Pak Arif. Tapi di tengah kegembiraan itu, Renata masih menyipitkan mata, seperti tidak sepenuhnya percaya. Bisa kita lihat hasilnya, Pak? Pak Arif menyodorkan kertas itu padanya. Silakan. Semua silakan melihatnya. Staf-staf berkumpul, memeriksa dokumen resmi dengan stempel laboratorium yang jelas. Perlahan-lahan, keraguan mereka mulai pudar. Rudi menghela napas. Wow, jadi memang benar. Dia mendekati Puspa dan sedikit membungkuk.
Maafkan kami telah meragukanmu, Puspa. Puspa tersenyum memaafkan. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kalian percaya. Tapi di balik layar, sesuatu yang tidak terduga sedang terjadi. Renata, yang masih merasa tidak puas, diam-diam mengambil foto hasil tes DNA itu dan mengirimkannya kepada Sari dengan pesan, "Ini hasilnya." Tapi masih terasa aneh, bukan? Mungkin saja dipalsukan. Sari, yang sedang berada di rumah, menerima pesan itu. Daripada lega, hatinya justru semakin gelisah. Dia melihat hasil tes yang jelas-jelas menunjukkan hubungan darah, tapi bisikan keraguan dari Renata mulai mempengaruhinya. Apakah mungkin? Gumam Sari pada diri sendiri. Apakah mungkin Pak Arif begitu sangat ingin menemukan putrinya sampai-sampai memalsukan hasil tes? Dia tidak tahu bahwa keraguan ini akan membawanya pada tindakan nekat yang justru akan memperburuk posisinya dan mengancam kebahagiaan Puspa yang sudah begitu menderita. Sementara di toko, Puspa akhirnya merasa diterima. Staf-staf sekarang memperlakukannya dengan hangat dan hormat. Tapi di balik senyuman mereka, masih ada sedikit keraguan yang tertinggal. Keraguan yang dipelihara oleh bisikan-bisikan jahat dan akan segera tumbuh menjadi konflik yang lebih besar. Kebenaran telah dinyatakan, tetapi bagi beberapa orang, kebenaran itu masih terlalu sulit untuk diterima. Beberapa minggu telah berlalu sejak hasil tes DNA diumumkan. Puspa perlahan mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Dia telah bersekolah di sekolah dasar terbaik di kota, memiliki kamar sendiri yang penuh dengan boneka dan buku, dan yang paling penting, dia memiliki seorang ayah yang sangat menyayanginya. Namun, bayang-bayang keraguan dari beberapa staf toko masih tersisa, menciptakan atmosfer yang kadang-kadang membuatnya tidak nyaman. Suatu sore, ketika Puspa mengunjungi toko setelah sekolah, dia mendapati sekelompok staf yang sedang berbisik-bisik. Mereka terdiam ketika melihatnya masuk, dan tersenyum terlalu lebar, senyum yang tidak sampai ke mata mereka. "Selamat sore, Puspa," sapa Renata dengan nada yang agak dipaksakan. "Sudah pulang sekolah?" Puspa mengangguk, mencoba tersenyum balik. "Iya, Bibi. Hari ini ada ulangan matematika." "Bagus, bagus," jawab Renata singkat sebelum berbalik dan segera pergi ke dapur. Puspa menatapnya pergi. Perasaan sedih menyelinap di hatinya. Dia berjalan ke kantor belakang di mana Pak Arif sedang bekerja. "Ayah," katanya dengan suara kecil, "apa mereka masih tidak menyukaiku?" Pak Arif mengangkat pandangannya dari komputer. Wajahnya penuh perhatian. "Siapa yang tidak menyukaimu, sayang?" "Staf-staf di luar. Mereka masih membisik-bisik dan menghindariku," keluh Puspa, matanya mulai berkaca. Pak Arif menghela napas. Dia bangkit dari kursinya dan memeluk putrinya. "Sayang, kadang orang dewasa butuh waktu lebih lama untuk menerima perubahan. Tapi ayah janji, mereka akan menerimamu sepenuhnya pada waktunya." Tapi Puspa menggeleng. "Saya tidak ingin menunggu, ayah. Saya ingin mereka benar-benar percaya bahwa saya adalah putri ayah. Bukan karena tes DNA, tapi karena mereka melihatnya dari hati." Perkataan Puspa yang bijaksana itu menyentuh hati Pak Arif. "Apa yang ingin kau lakukan?" Puspa berpikir sejenak, lalu wajahnya berbinar. "Ayah, apa kita bisa mengadakan acara makan malam bersama? Dengan semua staf dan keluarga mereka? Saya ingin mengenal mereka lebih baik, dan biarkan mereka mengenal saya yang sebenarnya." Pak Arif tersenyum bangga. "Itu ide yang bagus sekali, sayang. Ayah akan mengatur itu." Acara makan malam diadakan di taman belakang toko yang dihati dengan lampu-lampu dan dekorasi indah. Semua staf hadir dengan keluarga mereka. Awalnya, suasana agak canggung. Tapi Puspa dengan keberaniannya yang luar biasa, berkeliling dari meja ke meja, memperkenalkan diri dan bercakap-cakap dengan tulus. "Saya suka sekali kue-kue di toko ini," katanya pada istri Rudi.
Bibi Renata membuat eclairs yang paling enak yang pernah saya makan. Renata, yang mendengar pujian itu, terkejut. Kau suka eclairs buatan saya? Puspa mengangguk antusias. Iya, rasanya persis seperti yang saya ingat dari dulu. Matanya berkaca-kaca. Ibu saya dulu juga membuat eclairs yang mirip. Kebetulan yang menyentuh itu membuat Renata tersentuh. Ibumu juga membuat kue? Iya, jawab Puspa dengan senyum sedih. Dia yang mengajari saya cara membuat adonan yang baik. Katanya, rahasia kue yang enak adalah dibuat dengan cinta. Perlahan-lahan, es mulai mencair. Staf-staf mulai melihat Puspa bukan sebagai ancaman atau penipu, tapi sebagai anak kecil yang polos dan menyenangkan yang kebetulan adalah putri bos mereka. Puncak malam itu terjadi ketika Puspa naik ke panggung kecil yang sudah disiapkan. Dengan mikrofon di tangan, dia berbicara pada semua yang hadir. Saya tahu beberapa dari bapak ibu masih ragu tentang saya, mulainya dengan suara jujur. Tapi saya ingin berterima kasih karena telah merawat ayah selama saya tidak ada. Dan saya berjanji akan belajar menjadi putri yang baik dan membantu di toko ini. Dia kemudian menyanyikan sebuah lagu yang diajarkan ibunya dulu, lagu tentang keluarga dan rumah. Suaranya yang murni dan penuh perasaan membuat tidak ada satupun mata yang tetap kering. Setelah acara, perubahan drastis terjadi. Staf-staf sekarang menerima Puspa sepenuhnya. Renata bahkan meminta maaf secara pribadi. Maafkan saya, Puspa, katanya dengan air mata. Saya telah meragukanmu dan bersikap tidak baik. Puspa memeluknya. Tidak apa-apa, Bibi. Sekarang kita keluarga. Keesokan harinya di toko, suasana sudah benar-benar berbeda. Staf-staf sekarang menyambut Puspa dengan hangat tulus, menawarkan untuk mengajarinya membuat kue, dan memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Pak Arif memandangi pemandangan itu dengan hati berbunga-bunga. Putrinya tidak hanya kembali ke pelukannya, tapi juga telah memenangkan hati semua orang dengan kebaikan dan ketulusannya. Di sore hari, ketika toko sudah sepi, Pak Arif dan Puspa duduk bersama di kantor belakang. Ayah bangga padamu, sayang, kata Pak Arif sambil memeluk putrinya. Kau telah mengajarkan pada kita semua tentang arti pengampunan dan penerimaan. Puspa mendekatkan kepalanya di bahu ayahnya. Saya hanya ingin semua orang bahagia, ayah. Seperti saya sekarang. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, menikmati momen kebersamaan yang telah mereka tunggu selama 5 tahun panjang. Beberapa bulan kemudian, Bakri Rasa Surga tidak hanya menjadi toko kue terkenal karena rasanya, tapi juga karena cerita inspiratif di baliknya. Pak Arif dan Puspa membuat program baru di mana setiap akhir pekan, mereka mengundang anak-anak kurang mampu untuk belajar membuat kue dan mendengarkan cerita tentang pentingnya tidak pernah menyerah dan selalu berharap. Sari, setelah melalui refleksi diri yang panjang, akhirnya meminta maaf secara tulus dan diberi kesempatan kedua sebagai sukarelawan di program tersebut. Dia belajar dari Puspa bahwa kebaikan dan pengampunan adalah kekuatan yang paling mulia. Puspa, yang pernah menjadi anak yatim malang yang meminta sisa roti, sekarang menjadi simbol harapan dan kekuatan bagi banyak orang. Dan setiap kali seseorang bertanya padanya tentang perjalanannya, dia akan tersenyum dan berkata, terkadang hidup memberi kita ujian yang berat, tapi selama kita tetap baik dan tidak pernah menyerah, kita akan menemukan jalan pulang ke tempat di mana kita dicintai.